Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apakah Anda tahu bahwa ada dua sistem berpikir pada manusia? Yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti kita ketahui, di dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak yang serupa dengan otak mamalia, otak reptil, serta bagian otak primata yang terhubung dengan otak luhur manusia. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow 2011 menyatakan, sistem 1 yaitu sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja otak reptil dan otak mamalia. Dalam sistem 2 sebagai sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak primata dan otak luhur manusia. Untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem tersebut bekerja, kita akan menggunakan perumpamaan eskalator yang bergerak turun. Eskalator yang bergerak turun ini menggambarkan kerja sebagian besar tubuh manusia yang mendahulukan penghematan energi. Ini kecenderungan alami manusia. Sebagai bagian dari otak manusia, otak reptil dan otak mamalia bekerja untuk menghemat energi. Mereka mengelola otomasi bagian-bagian tubuh kita yang bekerja di bawah sadar sehingga meminimalkan energi. Oleh karena itu, kerja otak reptil dan otak mamalia dapat diumpamakan sebagai dua orang yang sedang turun menggunakan elevator yang sedang menurun. Tanpa perlu energi, tinggal turut eskalator bergerak turun. Diam saja pun akan ikut turun. Energi tidak banyak digunakan, energi terkonservasi. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja bagaikan berjalan naik di tangga eskalator yang bergerak turun, sehingga dibutuhkan energi lebih dan kecepatan yang cukup. Jika terhenti sebentar, maka kita akan ikut turun. Jika ketika kita naik dengan kecepatan yang lebih lambat dari kecepatan gerak turunnya eskalator, maka kita pun akan ikut turun. Padahal, kegiatan berpikir lambat ini digunakan untuk berpikir di tingkatan yang lebih kompleks yang dikelola oleh bagian otak luhur manusia. Kerja berpikir ini memakan lebih banyak energi sehingga bertentangan dengan kerja alamiah bagian otak yang lain yang berupaya menghemat energi. Nah, setelah menyimak video ini, menurut Anda apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita dapat menjadikan diri kita lebih peka terhadap hal ini? Bagaimana kita dapat menyadari, menemukan, membiasakan, dan mengelola penggunaan dengan sengaja? Selamat berdiskusi.